Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh bersama-sama merayakan malam Natal. Amin. Mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Ya, kita mengatakan slogan kita GKS Glory to Glories. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, sore hari ini, saya minta kita untuk fokus di hadapan Tuhan. Mari kita panjang kepada Tuhan, ucapkan syukur karena Tuhan itu besar dan ajaib bagi kita. Mari kita sama-sama melakukan Tuhan, Kau sungguh besar, Kau sungguh ajaib, tiada tingkahmu mengerti, sungguh Kau ajaib. Katakan lagi, Tuhan Kau sungguh besar, Kau sungguh ajaib, tiada tingkahmu mengerti, sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Aku tahu atas konamu selalu Kau ada hatiku. Kau membuatku berada di matamu. Lebih lagi katakan ya Yesus, Kau sungguh karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya mu berkaburi, sungguh Kau ajaib Tuhan. Tuhan Kau sungguh besar, amin. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya mu berkaburi, sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan.
Percaya Tuhan Yesus, pada malam Natal ini kami semua boleh merasakan sukacita yang luar biasa daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah kuasamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Lagi berikan kemuliaan yang kepada Tuhan. Haleluya, siap untuk memuji Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama kita mau katakan, hai mari berhimpun. Mari berhimpun dan bersukaria.
Puji Tuhan, ada kemuliaan nama Tuhan. Amin. Iya, saya mengundang pemuda-pemudi untuk maju ke depan. Kita akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan pada malam hari ini. Ya. Cepat maju. Kepada mereka, janganlah takut sebab sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan saudara. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan dari di atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Yesaya pasal 60 ayat 1-2. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, dan barang siapa mengikuti aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Amin. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang anak yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak perbakalan, sejak dahulu kala. Mika pasal 5 ayat 1. Sesungguhnya hanya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seseorang anak laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 20. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang mendengar kepadanya. Lukas 2 ayat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9. Ya, saatnya kita akan menaikkan pujian Maha Kudus. Kamu sebelumnya akan menyalakan setiap lilin. Yang pertama adalah gembala, yang kedua pengurus mewakili Pak Koni, bapak-bapak diwakili oleh Pak Yohanes, ibu-ibu diwakili Ibu Rosika, pemuda-pemudi diwakili oleh Ricky, anak-anak Mei, dan Gloria Family diwakili oleh Pak Anton. Ayo maju. Ya, saya persilakan untuk maju ke depan. Kita bersama-sama naikkan pujian Malam Kudus Sungguh. Lung
Terpujilah Tuhan, kami boleh merasakan pada malam yang sunyi-senyap. Kami boleh merasakan kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat berarti Tuhan bagi kami. Kaulah Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, proses pun boleh dimatikan. Saatnya kita akan mengenal firman dan kebenarannya. Mari kita mengangkat pujian. O Tuhan Bethlehem. Betapa
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Di malam yang ajaib dan indah, kami ada di tempat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang ajaib dan indah dalam hidup kami. Engkau berkata melalui hamba-Mu ketika menyampaikan firman Tuhan. Dan kuasa dan sejahtera terjadi di tempat ini. Urapan Tuhan terjadi bagi kami. Bagi setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan di malam Natal ini begitu indah. Ada keajaiban yang Kau buat dalam kehidupan kami masing-masing di gereja kami. Terima kasih. Dan semua kami serahkan ke dalam tangan dari awal dan akhir. Setiap ibadah kami mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap telinga kami, hati kami dibukakan, disingkapkan di makna daripada Natal kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya. Amin. Shalom. Dalam hadirat Tuhan, di dalam Tuhan, saudara, kita boleh ada di tengah-tengah kebaktian ini oleh semua, bukan buat gagal kita, tapi karena anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita semua. Saudara, pada malam Natal ini di setiap gereja tentu merayakan malam Natal, di mana ada sukacita, ada damai sejahtera Allah di setiap keluarga, terlebih di setiap gereja, di keluarga Kristen, dan setiap orang yang percaya. Jadi saudara, kita mau mendengar bagaimana makna Natal. Sebentar yang kita akan baca melalui Lukas 2 ayat 6 dan 7. Tersirat arti yang sesungguhnya, bagaimana makna Natal, bagaimana makna kelahiran, arti kelahiran Yesus sesungguhnya di dalam hidup kita setiap orang yang percaya. Amin. Mari sama-sama kita membaca ayat ini dari Lukas 2 ayat 6 dan 7. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ketika mereka di situ membawa Amin. Saudara, tentu malam ini malam yang ajaib dan indah bagi siapa? Bagi Maria dan Yusuf. Tentu juga malam ini malam yang ajaib dan indah bagi saudara dan saya. Bagi gereja Gloria Family, bagi gereja Gloris, semuanya merasa keindahan yang luar biasa. Dari tema ini, saya ingin mengangkat 5 hal tentang arti atau makna dari kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Yang pertama adalah makna Natal itu, yang pertama, makna kelahiran Yesus adalah, saya ingin mengangkat suatu tema atau arti yang pertama adalah kesederhanaan. Nah, saudara, di Lukas 2 ayat 6 dan 7 ini bagaimana bercerita tentang Tuhan Yesus itu lahir, bagaimana proses Tuhan yang menjadi juru selamat kita itu lahir ke dunia. Dia bukan lahir di sebuah kota, di tempat yang bagus, di tempat yang mewah, tetapi kitab saya mencatat bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, lahir di Anda.
Makna apa yang dapat kita rasakan saat ini? Hidup yang sederhana itu sulit. Sangat sulit. Apabila atau kita sudah mengalami hidup yang di atas kemewahan, tentu punya masing-masing kita punya level yang berbeda-beda memaknai kesederhanaan. Ya mungkin bagi orang yang hidupnya berlebihan, dia memaknai kemewahan itu, kesederhanaan ini. Cuma ya mungkin bagi dia sederhana hidupnya, tapi bagi orang yang hidupnya di bawah taraf kehidupan kita, itu dianggap sebagai sesuatu yang mewah. Nah, Tuhan Yesus ini menggambarkan tentang bagaimana hidup yang sederhana, bagaimana ia dilahirkan di tempat yang sederhana. Bapak Saudara, inilah Tuhan Yesus yang menggambarkan sifat arti yang sesungguhnya, bagaimana ia baik, bagaimana ia mau dengan mengubah hidupnya menjadi seorang manusia turun ke dunia untuk mempraktekkan atau melakukan, menyelamatkan setiap orang-orang yang berdosa. Ia menjadikan dirinya sebuah contoh atau teladan, menjadi bagaimana ia menyerupai yang hidup sebagai manusia biasa. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini menjadikan saya, menjadikan image bagi saya bagaimana Tuhan Yesus itu menggambarkan hidup di dalam kehidupan saya. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, apalagi kami ya, sebagai gembala-gembala, tentu harus menjadi teladan bagi jemaat-jemaat. Bagaimana ketika seorang gembala harus menjadi hidup yang menjadi contoh, menjadi hidup yang rendah hati. Yang kedua adalah hidup yang rendah, menjadi hidup yang rendah. Tentu ini adalah bagian dari kehidupan umat yang harus ditransferkan kepada jemaat-jemaat. Kerendahan hati ini merupakan sesuatu yang harus ditanamkan. Nah, bagaimana ketika kita sudah hidup di dalam kemewahan, semuanya serba. Saudara, di gereja-gereja yang sudah diberkati secara luar biasa, jangan lupa dengan bagaimana memberkati saudara yang lain yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Lupa, kalau sudah hidup mewah lupa. Jadi Tuhan ingin kita tidak lupa bagaimana caranya hidup sebagai seorang yang memiliki kerendahan hati. Bukan kita membesarkan kekayaan kita, tapi kita mau membesarkan iman kita yang tertulis di dalam. Kita melihat di sini Yakobus 2 ayat 5 berkata, dikatakan, saya akan baca, dengarkanlah hai saudara yang terkasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya
dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijadikannya pada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kita harus kaya di dalam iman. Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh. Atau tidak boleh diberkati? Boleh. Tapi ingat, ketika saudara diberkati, saudara memberkati. Banyak sekali saudara kita yang perlu diberkati. Itulah bagaimana Tuhan merendahkan hati. Ya, kalau dia Tuhan seharusnya duduk di atas tanah. Why dia harus jadi manusia? Ya kan? Nah, ini yang menjadi pertentangan. Karena Tuhan kita tadi Tuhan yang ajaib. Tuhan yang sulit untuk dicerna oleh pikiran manusia. Tuhan yang gaib. Saudara, kita memiliki seorang pemimpin yang luar biasa, seorang presiden yang luar biasa, di mana pemimpin kita mau turun ke lapangan, mau tahu bagaimana keadaan rakyatnya, sehingga rakyatnya menyintai pimpinan kita sekarang. Ini yang luar biasa. Ini karakter Yesus. Ya, karakter Yesus yang dimiliki oleh pimpinan kita. Begitu juga kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, kita harus tahu dengan rendah hati bagaimana kita harus melayani Tuhan, bagaimana kita harus tahu tentang kondisi Tuhan. Nah, saudara, selanjutnya adalah mujizat itu. Di dalam kelahiran Yesus ini ada mujizat. Inilah mujizat yang pertama yang terjadi, bahwa Yesus dilahirkan melalui seorang perawan tanpa melalui proses perkawinan sebagainya. Inilah mujizat yang luar biasa. Saudara, saya katakan pada malam hari ini, malam yang ajaib, malam yang indah, kita akan menaik mujizat Tuhan sekarang. Malam yang indah, malam yang ajaib. Harapkan sesuatu. Saudara, malam ini mari sama-sama kita berdoa. Mungkin ada sesuatu yang saudara impikan, saudara cita-cita yang masih belum terjawab. Bagi saudara-saudara pelayan Tuhan pada malam hari ini, mari sama-sama kita menguatkan iman kita. Maka kita tertuju kepada Juru Selamat itu yang sudah lahir pada malam hari. Bagi saudara dan saya, karena apa dikatakan ada mukjizat pasti terjadi. Masih banyak saudara, masih banyak yang belum percaya mukjizat. Masih banyak. Kita sudah melihat di gereja kita, di tempat ini, sudah banyak yang ditolong oleh Tuhan, oleh Tuhan. Banyak yang dijamah oleh Tuhan. Melalui mukjizat ini, melalui kuasa Tuhan, itu semua kita ingin dimenangkan, dilepaskan, dipulihkan. Berapa hal yang terjadi di dalam
kehidupan saya. Pada mulanya kami ini bukanlah orang-orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi bagaimana Tuhan memproses hidup kita. Tuhan memproses hidup saya supaya mengenal Dia lebih lagi dan dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Ini adalah mujizat. Nah, tadi saya ingat Markus membaca satu ayat firman Tuhan dari Lukas, Matius ya, Matius 1 ayat 23 ya, yang baca Markus sampai ayatnya Matius. Ketukar demi bahaya nanti. Mari kita baca satu ayat ini dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan Yesus mau menyertai kita. Amin. Jadi jangan takut. Jangan takut. Pasti Tuhan menyertai saudara dan saya. Apapun masalahnya, apapun sekarang yang kita hadapi. Ya, sebagai manusia tentu kita punya kelemahan, tapi Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Itu luar biasa bagi kita semua. Saudara, selanjutnya kepemimpinan. Pemimpin itu adalah seorang yang mengembalakan domba-dombanya. Seorang gembala itu dia harus ada di depan domba-domba. Dia harus memperhatikan domba-domba. Ketika dombanya sakit, ketika dombanya tersesat, ketika dombanya lambat pulang. Nah, itu adalah tugas gembala. Nah, saudara, gembala itu bukan main-main. Ya, ketika Daud mengembalakan domba-domba dan ternaknya, dia menghadapi banyak rintangan, banyak musuh, bahkan ada pencuri di situ, ada binatang buas. Dia harus berperang, dia harus hadapi, dia harus membela domba-dombanya. Ini tugas kami sebagai gembala, memperhatikan jemaat-jemaat. Dan begitu juga jemaat-jemaat mendukung gembala-gembalanya dengan doa, supaya kami kuat, supaya kami bisa menghadapi. Ini gembala yang baik dan bukan gembala yang lempar batu sembunyi tangan. Ya, dibiarin domba-dombanya, terserah lu lah mau kemana. Tapi gembala yang baik adalah gembala yang memperhatikan. Amin. Inilah pemimpin yang baik, dan dikatakan di dalam Mazmur. Pemimpin yang baik, Mazmur 23 itu katakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jika Tuhan yang mengembalai kita, dia tidak akan kekurangan. Ini tugas seorang gembala, menjadi makna arti yang luar biasa di dalam mengembalai gereja, mengembalai jemaat-jemaat. Dia tidak akan membiarkan jemaat. Dia harus mengurus jemaatnya. Yang luar biasa. Kita di sini saya rasa pasti merasakan bagaimana
Bapak Gembala dan Ibu Gembala memperhatikan jemaatnya. Saya rasa pasti merasakan itu bagaimana ketika dalam pelayanan, bagaimana Ibu Gembala dan Bapak Gembala ini melayani saudara. Ini yang luar biasa hati seorang pemimpin. Selanjutnya dikatakan makna Natal adalah yang kelima pelayanan. Lukas 22 ayat 25-26. Mari kita baca sama-sama. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung. Ayat 22. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar akan adalah menjadi sebagai yang muda dalam hidup ini sebagai pelayan. Saudara, makna arti Natal bahwa seorang pemimpin itu pelayan. Ya, bukan mau dilayani. Ya. Nah, ketika saudara sakit, saudara telepon gembala. Bapak Gembala, Ibu Gembala, saya sakit, doakan saya. Artinya apa? Seorang gembala itu melayani jemaat. Bukan harus dihormati. Ya. Kalau ingin jadi pemimpin yang sukses, harus melayani. Harus melayani, tidak ada kata lain. Tapi terbalik ya, seakan-akan jadi gembala harus dihargai, dihormati, harus disanjung-sanjung. Bukan itu. Kalau kita siap mengembalai, kita siap melayani. Kami adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kami melayani oleh saudara. Tentu kita punya koridor-koridor dalam pelayanan. Tidak semestinya harus 24 jam, karena kita juga harus melayani yang lain, juga punya kebutuhan yang lain, tapi dalam koridor yang sewajarnya. Seorang gembala itu memperhatikan jemaatnya sungguh-sungguh. Nah, mungkin di malam yang ajaib dan indah ini, saudara, kita merasakan bagaimana dipimpin oleh seorang gembala, dipimpin oleh seorang gembala yang mengasihi saudara. Nah, tentu dari makna kelahiran Yesus ini kita boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan menyertai saudara, bagaimana Tuhan memproses setiap kita. Tuhan menjadikan kita seorang pemenang di malam ini, di malam Natal ini, menjadikan saudara dan saya orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani. Saya percaya bahwa saudara dan saya pada malam Natal ini mengerti, kita memaknai arti Natal ini dalam hidup kita. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Kami berdoa dalam firman Tuhan yang kita terima pada malam hari ini. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mau merasakan bagaimana makna kelahiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam hati kita. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati kami. Kami percaya di malam yang ajaib dan indah ini, Engkau hadir, Engkau masuk, Engkau bertata, Engkau merasakan Tuhan, Engkau melawan setiap kami.
Jangan lewatkan kami. Setiap kami yang melayani Tuhan, jemaat-jemaat yang hadir Tuhan, kami rindu saat ini Tuhan bisa terjadi. Kamu jangan kami haus akan firman. Matlakan setiap firman Tuhan yang disampaikan dalam hati kami. Kuduskan firman Tuhan. Nyatakan kasih. Nyatakan Musa. Di malam Natal ini kami merasakan kasih Tuhan. Keajaiban. Malam yang indah ini. Malaikat-malaikat Tuhan turun tempat ini melawat setiap kami. Urama syikara baba ya, urama syikiri, urama syikara kayak makan pujian, urama syikiri, urama syikara. Amin. Engkau sungguh besar, engkau sungguh ajaib.
Juru Selamat kami. Engkau Raja damai yang memerintah atas hidup kami. Kami bersyukur. Kami sembah Engkau Sang Immanuel. Terima kasih. Haleluya, mari bersama dengan kami. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesona-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berada di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesona-Ku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berada di mata-Mu. Kau membuatku berada di mata-Mu. Haleluya, Yesus. Kau membuatku berada di mata-Mu. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut Engkau, Immanuel, Allah beserta kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini bersama dengan kami. Sebab Engkau Allah Immanuel. Malam yang ajaib dan indah ini mau kami rasakan bersama. Hari ini kami percaya Tuhan, Engkau Raja, Engkau memerintah dalam hidup kami. Segala beban berat kami, Engkau yang menanggung. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, malam yang ajaib dan indah. Engkau mempesona hati kami. Sebab anugerah-Mu saja sudah cukup dalam kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu mempesona kami Yesus. Sungguh Tuhan Kau mengangkat hati kami. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari punya iman. Ketika Engkau berani mengangkat tangan dan Engkau berani mengatakan bahwa malam ini Sang Immanuel ada dalam kehidupan, maka Engkau akan mewarisi setiap janji Tuhan. Terima berkat Tuhan malam ini. Bawa berkat pulang ke rumah dalam kehidupan saudara. Tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau dan memberi Engkau shalom dari saat ini sampai Engkau selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam keperluan daerahku, dan kiranya Engkau memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Baik, belum selesai Bapak Ibu Saudara. Kita mau memberikan persembahan dulu.